Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Revina Rendra dari kelas 4A. Hari ini saya akan bertutur sebuah cerita yang sangat menarik. Cerita ini diambil dari buku Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara karangan Yudhistira Ikranegara dan diterbitkan oleh dua media yang berjudul Batu Menangis. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk, simak baik-baik ya. Dahulu kala di daerah Kalimantan Barat hiduplah seorang janda dan anak gadisnya. Janda itu bernama Mahdasa dan anak gadisnya yang bernama Jelita. Ia disebut Jelita karena wajahnya yang sangat cantik. Mahdasa pekerjaannya mencari kayu bakar di hutan lalu dijual ke perkampungan. Mahdasa orangnya pekerja keras, namun si Jelita sangat pemalas. Pekerjaannya hanya berdandan dan bersolek. Ia juga tidak mau membantu pekerjaan orang tuanya. Selain pemalas, ia juga sangat manja. Semua keinginannya harus dituruti. Jika tidak, ia akan marah-marah. Suatu hari, si Jelita meminta baju baru kepada ibunya. Ibu, aku ingin baju baru. Tapi nak, bajumu kan sudah banyak. Tapi itu sudah ketinggalan zamanku. Aku ingin model yang baru. Tapi nak, ibu tidak punya uang. Uang itu hanya cukup untuk makan. Jika uangnya habis, kita bagaimana? Dengan terpaksa, Mahdasa pun membelikan baju baru. Keesokan harinya, mereka pergi ke pasar. Si Jelita berjalan di depan sambil melenggang. Sedangkan Mahdasa berjalan di belakang sambil membawa keranjang dan memakai pakaian yang lusuh. Semua orang mengagumi kecantikan Jelita. Di antara mereka, ada salah satu pemuda tampan yang menghampirinya. Hai gadis manis, siapa namamu? Abang, namaku Jelita. Wah, cocoknya dengan wajahnya. Kenapa bang? Cantik dan Jelita. Terima kasih bang. Apakah yang di belakang itu adalah ibumu? Bukan, dia hanya pembantuku. Oh, aku kira ibumu. Bukan, lihat saja, kulitku putih mulus sedangkan dia hitam. Oh, begitulah setiap ada orang yang menanyakan tentang ibunya. Si Jelita selalu menjawab bahwa itu adalah pembantunya. Tidak sekali dua kali. Ia bahkan berkali-kali bilang bahwa itu adalah pembantunya. Awalnya Mahdasa masih bisa bersabar, namun lama-kelamaan kesabarannya pun sudah habis. Jelita, kenapa kau tidak mengakuiku sebagai ibumu nak? Alah, itu kan cuma pura-pura. Tapi nak, kau sudah berkali-kali bilang bahwa aku adalah pembantumu. Setelah ibu membelikanku baju baru, aku akan mengakuimu sebagai ibuku kok. Tapi nak, jangan diulangi lagi ya. Sudahlah bu, gak usah marah-marah gitu. Dah jelek, tua, malu-maluin aja. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi. Sudah keterlaluan sekali ya Tuhan anak hamba. Hukumlah dia ya Tuhan. Hukumlah dia ya Tuhan. Tiba-tiba langit menjadi gelap, petir menyambar-nyambar. Tubuh Jelita pun berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kakinya, semakin naik ke atas sampai separuh badannya. Si Jelita pun meminta maaf kepada ibunya. Ibu, maafkan Jelita ibu, aku tidak akan mengulanginya lagi. Namun semuanya sudah terlambat. Tubuh Jelita semuanya sudah menjadi batu. Dan dari dalam batu itu mengeluarkan air mata seperti orang yang sedang menangis. Dan warga setempat pun menyebutnya dengan Batu Menangis. Nah, begitulah cerita asal-muasal Batu Menangis. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah sebagai anak, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, apalagi kepada ibu yang sudah mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Salam literasi dari kami, anak negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lauknya yang bertutup, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Latifatul Zahra dari kelas 5B. Saya akan bercerita cerita rakyat Banten yang berjudul Legenda Batu Kuwu.
Dahulu pernah hidup seorang saudagar kaya raya yang mempunyai hubungan erat dengan kekuasaan Sultan Haji, yaitu putra dari Sultan Agung Tirtayasa. Sang saudagar mendapatkan hak monopoli perdagangan beras dan lada dari Lampung. Tak ayal, usahanya pun maju besar. Hampir semua tanah pertanian di dekat desanya menjadi miliknya. Lalu, sang saudagar pun diangkat menjadi kepala desa. Tetapi sayangnya ia menyalahgunakan kekuasaannya untuk memungut pajak yang lebih tinggi dari tarif yang ditentukan. Sang saudagar mengubah sifatnya menjadi kikir dan sombong. Saking pelitnya, sang saudagar tidak mau menolong orang-orang miskin di sekitarnya. Sang saudagar pun juga tidak mau menikah meskipun ia sudah berkepala 4. Baginya, menikah dan memiliki anak merupakan pemborosan yang sangat besar. Suatu hari, lewatlah seorang sakti di desa tempat tinggal sang saudagar. Sebelumnya, orang sakti itu tahu sifat buruk sang saudagar. Lalu, orang sakti itu menyamar sebagai pengemis yang berkaki pincang dan kelaparan. Pengemis itu tahu sifat buruk sang saudagar. Sang pengemis itu lalu datang ke rumah sang saudagar yang bertujuan untuk meminta sedikit makanan untuk mengganjal perutnya dan meminta sedikit hartanya untuk membangun modal usaha. Bukannya memberi, sang saudagar itu malah memaki-maki sang pengemis berkaki pincang. Hei pengemis, dan apa yang kau beri kepadaku? Emang kau pikir kekayaanku jatuh dari langit begitu saja? Hah? Sang saudagar itu pun mendorong pengemis itu hingga tersungkur ke tanah. Sang pengemis berkaki pincang murka. Ia memberi peringatan kepada sang saudagar. Ia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Hei, saudagar sombong dan kikir, kau pun harus merasakan betapa kelaparannya dan tersiksanya aku, ucap sang pengemis. Setelah berkata demikian, sang pengemis itu hilang dari pandangan mata sang saudagar. Esok harinya, saat sang saudagar bangun dari tempat tidurnya, ia tidak dapat menggerakkan kedua kakinya. Ternyata ia menderita kelumpuhan. Akhirnya sang saudagar memerintahkan pengawalnya untuk mencari tabib-tabib sakti. Tetapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang dapat menyembuhkan kakinya. Sang saudagar berjanji bagi siapapun yang dapat menyembuhkan kakinya akan mendapatkan setengah dari harta kekayaannya. Mendengar hal itu, si pengemis berkaki pincang datang ke rumah sang saudagar. Ia menjelaskan akibat kelumpuhan kaki sang saudagar. Hei, saudagar sombong dan kikir, ini semua balasan atas perbuatanmu yang sombong dan kikir. Kau harus melaksanakan 3 hal. Yang pertama, kau harus mengubah sifat sombong dan kikirmu. Kedua, kau harus mendaki ke kaki gunung karang dan mencari batu berbentuk cengkung dan bertapaklah selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Yang ketiga, apa ya teman-teman tebak? Yang ketiga adalah jangan lupa dengan janjimu, hai saudagar sombong. Kau harus membagikan setengah dari hartamu kepada orang-orang miskin di sekitarmu. Setelah mengucap demikian, pengemis berkaki pincang hilang lagi dari pandangan mata sang saudagar. Sang saudagar pun terkejut bukan main, karena akhirnya sang saudagar sadar bahwa pengemis itu bukanlah pengemis biasa, tetapi melainkan pengemis yang sakti. Akhirnya esok harinya sang saudagar mendaki ke kaki gunung karang yang digotong tandu oleh kedua pengawalnya.
Sang saudagar setelah sampai ke kaki gunung karang tersebut, ia melihat batu cekung. Tetapi di tengah perjalanan, pengawal sang saudagar pun jatuh pingsan. Tetapi untuk mencapai batu cekung tersebut, sang saudagar terpaksa merayap. Sang saudagar pun setelah sampai di batu cekung tersebut, sang saudagar pun bertapa selama 7 hari 7 malam dan menahan rasa lapar. Lalu setelah ia bertapa selama 7 hari, keluarlah keajaiban dari mata air batu cekung tersebut. Keluarlah mata air panas dari batu cekung tersebut. Lalu ia menyudahi pertapaannya dan mandi dengan mata air batu cekung tersebut. Lalu keajaiban pun terjadi. Kedua kaki sang saudagar yang awalnya lumpuh semula menjadi bisa digerakkan kembali. Akhirnya sang saudagar pun pulang dan tidak lupa dengan janjinya untuk membagikan setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Sang saudagar pun sekarang dijuluki saudagar dermawan dan tidak sombong. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman juri, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalal Khalid Maulana dari kelas 6A. Di sini saya akan bercerita tentang cerita Putri Niwet Gading. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Kumpulan Dongeng Rakyat Nusantara yang diterbitkan oleh PA Studio. Alkisah, dahulu di negeri Alas ada seorang raja yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Namun sayang, sang raja belum memiliki keturunan. Karena mereka berdoa, permaisuri pun mengandung. Beberapa bulan kemudian, lahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ahmad Muda. Namun, belum genap 1 tahun umur Ahmad Muda, ayahnya meninggal dunia. Maka dari itu, pamannya diangkat menjadi raja sementara. Pamannya bernama Raja Muda. Setelah ia diangkat menjadi raja sementara, Raja Muda malah bertindak kejam kepada Ahmad Muda dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sebenarnya adalah hak Ahmad Muda. Walaupun diasingkan jauh dari istana, permaisuri tidak mengeluh. Ia menghadapi cobaan tersebut dengan sabar dan tabah. Ia membesarkan Ahmad Muda dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu, Ahmad Muda tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Ia suka mencari ikan di sungai. Pada suatu hari, ketika sedang pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan, tak disangka ia bertemu seorang saudagar kaya. Ternyata orang itu adalah bekas sahabat suaminya dulu. Orang itu bertanya, "Mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini?" Tanyanya dengan keheranan. Permaisuri pun menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera menyuruh mereka berdua untuk pergi ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setibanya di rumah, sang saudagar segera menyuruh istrinya untuk memasak ikan-ikan tersebut. "Istriku, tolong masakkan ikan-ikan ini ya." Ketika sedang memasak ikan, tak disangka sang istri melihat dari perut ikan itu keluar telur yang berupa emas murni. Suamiku, lihat ini, kemarilah, cepat ke sini." "Ada apa istriku? Kenapa kau berteriak?" "Lihat ini, dari perut ikan ini keluar telur yang berupa emas murni." Akhirnya butiran emas itu dijual ke pasar oleh istri sang saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan Ahmad Muda. Akhirnya permaisuri dan Ahmad Muda pun menjadi orang yang kaya raya berkat telur emas dari ikan itu. Berita tentang
kejayaan amat muda dan ibunya sampai ke telinga Raja Muda dan menyuruh amat muda untuk ke istana dengan membawa buah kelapa gading yang terletak di sebuah pulau di tengah laut. Raja Muda akan mengancam dengan hukuman mati jika amat muda tidak berhasil. Namun amat muda tidak peduli dengan hukuman itu. Ia segera berangkat meninggalkan rumah. Sebelum berangkat, ia meminta restu kepada ibunya. Ibu, aku akan pergi meninggalkan rumah ke istana untuk memenuhi panggilan paman. Doakan aku ya, Bu. Iya, Nak. Ibu akan selalu mendoakanmu. Semoga kau selamat selalu. Akhirnya amat muda pun berangkat. Dan setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba muncul seekor ikan besar ditemani oleh seekor nak besar. Akhirnya amat muda pun menemukan buah kelapa gading dan ia segera naik ke atas pohon tersebut dan segera memetiknya. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar seorang perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, ia akan menjadi suamiku. Siapakah engkau? Aku Putri Niwergading. Akhirnya amat muda pun cepat-cepat turun dari atas pohon dan ia takjub melihat kecantikan Putri Niwergading. Akhirnya amat muda pun segera mengajak Putri Niwergading ke rumahnya untuk dipersembahkan. Setelah menikah, amat muda beserta istri dan ibunya pergi ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading kepada pamannya. Kedatangan amat muda ke istana membuat Raja Muda keheranan karena orang yang dapat berhasil melewati rintangan Pulau Angker, ia pasti adalah orang sakti. Raja Muda pun segera meminta maaf kepada amat muda. Akhirnya beberapa hari kemudian amat muda dinobatkan menjadi raja negeri Alas. Akhirnya mereka pun hidup damai bersama ibu, istri, dan pamannya. Begitulah akhir dari cerita Putri Niwergading. Terima kasih telah mendengarkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.